Wisata di Blora itu ini baru anget-angetnya gitu lah. Nah, dulu saya pikir Blora itu terlalu latah untuk membuat satu destinasi wisata. Ketika tidak pas dipas-pas nih. Dulu ya itu dulu. Sekarang kan udah banyak mulai fokus, ada. Dan konsisten Ya, mulai membangun lah dari. Iya itu tadi, misalkan kita bicara satu situs, misalkan Blora itu kan terkenal dengan jatinya. Ada Jati Denok misalkan, cuma akses jalan ke sananya kan juga agak susah. Jalan hutan ya. Jalan hutan. Jadi Jati Denok itu sebenarnya mendunia sekali, berapa ratus tahun yang lalu. Jati Denok. Nah, ada satu cerita yang dibalik itu, dibalik cerita legenda-legenda itu tadi. Saya mikirnya Blora ya sing dijual ya, bukan dijual lah, digarap ya wisata, paling ya wisata alamnya. Walaupun alamnya juga tidak begitu ini sih ya. Kekurangan kita itu menjadi kelebihan kita, harusnya seperti itu. Kita punya hutan jati ya hutan jati. Jenengan Todanan berarti ada Bica itu tadi, ada sing tebing Gunung Manggir, ada Bukit. Banyak nek Todanan nih. Buat Cerawang ada. Ya, Buat Cerawang. Sudah terkenal kan, yang paling terkenal kan itu. Tapi Buat Cerawang ana warung kopi ini ora ya, Mas? Ada ya, Mas. Aku tahu sih Rono, cuma enggak begitu ini ya. Warung kopi biasa sih, tidak ada yang spesial ya. Cuma ya untuk apa ya, kita itu di mana tempat yang kita cari pertama kan kopi. Dia lumayan lah untuk mengisi kadar kafein dalam darah kita, itu lumayan. Kopi. Di konten saya ini juga ada barongan, ada macam-macam lah. Iya. Sebenarnya dia pengen saya angkat. Artinya juga kalau misal ada narasumber yang berkenan juga enggak, siap aja. Banyak jenis destinasi wisata di Blora itu banyak. Cuma memang belum optimal ya. Belum optimal menurut saya. Ini menurut saya loh ya. Terus diseneni karo dinas terkait kan ya repot sih, Mas. Enggak loh, itu kan pribadi, pendapat pribadi. Jadi ada yang bagus kemarin misalkan muncul Banguan itu Bukit itu, apa ya itu ya? Kunci. Bukit Kunci Dan ya Sawo ya. Sawonya, sawo organik. Iya udah pernah ke sana. Nah, itu sudah oke lah. Ketika ada tripnya yang ke sana. Itu kan keberhasilannya kan di situ ya. Ada rangkaian itulah. Ketika dibangun satu destinasi wisata, harusnya bukan hanya destinasinya yang digarap, tetapi efek sosial di masyarakatnya ini bisa ikut disertakan di situ gitu. Kan gitu. Misalkan ada Sentono dulu yang pernah kita bikin. Sentono itu di Keradenan. Menden lah ya. Saya belum sana. Di Sentono itu ada festival Sentono dulu. Kita munculkan bahwa festival Sentono itu ada festival kerakyatan. Di rakyat sendiri, masyarakat sendiri yang punya greget untuk diselenggarakannya festival itu tadi. Muncul di situ, bahkan ada kita kerjasama dengan kabupaten sebelah waktu itu, Jonegoro, Jawa Timur, untuk mengadakan festival perahu. Oh, yang nyabrang Bengawan. Iya, di Pangulu di situ. Iya bagus sebenarnya. Cuma sejauh mana keseriusan
masyarakat sendiri lah. Nah, menurut saya masyarakat harus ya, proaktif ya. pemerintah itu kan hanya memfasilitasi. Nek masyarakatnya sudah nggak tertarik, ya enggak kan gitu. Terus yang harus ditimbulkan di banyak orang. Tapi kan sekarang juga muncul bukit-bukit itu kan yang di Blora, apa ya, daerah Jepon dan sekitarnya gitu kan. Ah itu jenis Apa ya Mas itu? Tadi kunci, bukit kunci, mana itu apa ya? serut, Oh, jiken nih, Jiken. serut, Kono. pencu, Bukit Pencu. pencu yang sudah pernah diliput di ya, Net TV. ya itu ya prospek loh Mas itu. Prospek sebenarnya. Nek misalkan memang kita berhasil menanam kopi yang di Lamongan tadi. Lamongan ini, sana juga sebenarnya bisa. Ya Iya, mampu. hampir sama sih. Hampir sama. Kondisi alamnya. Tadi nek di Todanan kan ada bukit, cengklek, banyak ya sebenarnya. Gunung Manggir Bisa untuk konten banyak gitu. bisa itu. Gunung Manggir di desa saya itu. Ya, nek kita bicara ini terus konten gitu ya. Nek konten itu kan ada YouTuber tradisional lah Mas. Ya kan, istilahnya gitu aja, nggak usah angel-angel kan. Ada YouTuber tradisional, ada YouTuber yang sudah main logaritma, main hashtag, main apalah. Algoritma. Ya, algoritma itu tadi. Nek YouTuber tradisional ya paling ya apa sing menarik itu tadi. Iya, yang lagi viral. Kesehariannya kan. Tidak main hashtag, tidak main apapun. Ya hashtag paling iyalah. Tetap itu kan ada. tetap ada. Kritiknya. Ya, konten-konten itu sing mungkin bisa. Kayak kuliner apa itu? Kuliner pengalaman saya nek mengantar tamu itu paling Pak ya, Mas. Bondan tadi ya. Oh, ada yang lain juga, tamu Iya. yang lain juga. Tamu. Jadi dulu kan banyak Mas ngantar tamu sing dari Jakarta itu. Yang mungkin masih off the record dulu kan. Atau memang tidak terekspos. Dia ada di route Bulog misalkan. Destinasi wisatanya itu yang dulu dijadikan trip Samin, Oh iya, kampung ya kan? Samin. Samin Blimbing, Samin Mbah Pramugi, sana lagi Ledok, terus habis Ledok itu paling Lontong Lorang itu sampai Orik Thohir loh Mas. Ya, yang kemarin terakhir ke sini. Nah, itu Lontong Lorang yang luar biasa. Itu selalu menjadi andalan gitu. Nenek tamu makan siang pasti di sana. Nah itu makanya saya tanya Mas Anang kan sudah banyak lah pengalaman keliling-keliling Blora. Ya, cuma munculnya hanya itu saja gitu. Yang legend ini kan legend itu dalam artian cita rasa dan masanya itu sudah terbukti lah. Mak Gogok, Pak Bondan itu juga pernah di Mak Gogok. Mak Gogok itu ayam bakar. Mak Gogok yang dijiken gune dilesep ngono kan. Itu ya maknyus. Itu ya luar biasa. Mak Gogok. Terus kalau sate ya banyak lah Sate banyak. Di Cepu itu saya memang instruksinya memang hanya ngeloram waktu itu. Oh iya. Saya Iya tidak sih, berani memang. untuk ngantar ke yang lain. Padahal kan juga ada jendil. Ada jendil, ada lontong apa itu yang dicampur itu loh Mas. Ada itu di dekat 0 km atau mana itu. Banyak sebenarnya. Cepu itu kan karakternya lebih lebih dinamis lah menurut saya Cepu. Situs-situs di sini juga banyak ya Mas. Situs
sejarah maksud saya. Banyak mas. Jipang. Nah ini nek saya cerita Jipang ini ada pengalaman menarik loh mas. Jadi waktu itu saya nganter putrane Pak Bupati, mantan Bupati almarhum siapa yang namanya? Saya agak lupa. Pak Sopo mas, yang terakhir dari ini ya. Ketika itu kan bupati tidak terpilih, gitu. Tidak dipilih rakyat, tapi ditunjuk ini. Pak Sopo itu. Oh, oke lah itu, pokoknya itu 3 hari waktu itu sampailah di petilasane Aryo Jipang. Dia itu tidak bisa turun, saya tak bawa. nggak bisa turunnya itu gimana? Tidak bisa turun dalam artian dia lemes. Dia mungkin punya indera keenam atau iya ya mas. Dia sambat, wes mas, aku nih di rumah mobil wae. Saya sudah nggak bisa turun, ini auranya sangat luar biasa. Yang di petilasan yang Jipang. Oke, saya cuma di itu interview dengan juru kunci, tanya-tanya sebentar, pulang. Nah, ketika pulang, wong ini sehat nih mas. Aneh ya itu. Aneh. Enggak, kalau kita secara awam kan enggak masuk akal. Enggak masuk akal mas. Tapi terjadi. Tapi terjadi. Jantenan nih mas, wong Semarang. Itu hebatnya Aryo Jipang. Jadi kita punya kerajaan kan. Di situ Iya, ada. saya sangat tertarik dengan sejarah-sejarah itu. Petilasan banyak di sini. Belum sempat sih saya Ngupas ya. ya udah ngupas dalam arti meskipun enggak ngonten enggak apa sih, pengen kan main keliling gitu kan. Paling kalau saya kan ya karena apa ya, keseharian dulu seringnya ke Sunan Pojok, ke Mbah Janjang pernah. Yang Jati Kusumo sama Jati Sworo gitu ya. kan. Yang di makamnya, di petilasannya yang seberang itu, yang di tebing itu juga indah mas. Wah. Dan makanya Dan itu mas. di Blora kan masih banyak kan, Masih banyak. yang sudah terekspos maupun belum kan gitu. Ya belum ini dalam artian apakah disembunyikan mas kan gitu. Sengaja untuk ditutupi. Ya itulah yang kita tidak tahu. Karena ada- ya saya cuma pengen aja sih, ya pengen tahu lah, dan juga apa ya, nambah wawasan tentang sejarah di Blora itu seperti apa. Kan kalau bicara sejarah itu juga kadang ceritanya simpang siur juga. Ya. Ya. Saya lebih inginnya ya menikmati suasana itu tadi. Ya, saya paling main ke tempat seperti itu mas ya, dari beberapa itu ya paling duduk ngopi ngobrol itu aja, menikmati suasana kan indah ya. Ya paling di makam ya berdoa sebentar ya, habis itu ya tetap harus ada kopi kan gitu. Sambil ngobrol-ngobrol sejarah dengan orang setempat. Tapi ya dulu sih mas itu dulu. Akhirnya munculnya cerita tutur kan mas. Oh iya. Ya kan. Jadi mereka bertutur apa kita dengarkan. Yang baik diambil, yang jelek ya ditinggalkan. Banyak sebenarnya kita bicara. Di saya itu kan mikirnya Blora itu kabupaten kecil, tapi ya ini luar biasa, Kompleks loh, Ya. lengkap. Kompleks sebenarnya. luar biasa. Cuma banyak yang belum apa terjamah, apa terekspos lah. Ya harusnya desa-desa itu kan bisa ini ya. Aja terus peh ning kono sing digarap koyo ngono, diplekne karo
Ya, iya itu Mas. sangat lain. Ya pertama yang harus diketahui kan potensinya masing-masing kan gitu. Kalau nggak tahu potensinya kita Iya. kita juga nggak bisa. Nek di misalkan terus di bukit, Kita kan nggak bisa kan niru-niru sana-sana kan nggak bisa. Bukit Kunci misalkan, terus diplekne karo desa yang lain lah misalkan, itu kan juga susah. Susah. Nggak Karena potensinya beda, makanya Geografis. pertama tahu juga demografisnya juga sudah lain. potensinya dulu kan gitu. Aku ini duwe apa kan. Nah, dari situ mungkin mana yang sudah berkembang duluan, misalnya desa di Jogja, apa yang bisa saya bagus sini. Iya. Nek misal tidak cocok kan harus disesuaikan lagi. Dimodifikasi. Nah, disesuaikan lagi dengan potensi yang ada. Terus Iya, misalkan semoga saja lah punya kesempatan Iya, saya untuk yakin. keliling. saya yakin wong Bluro itu udah Kita harus ngelilingi Bluro, ngelilingi Indonesia, terus keliling dunia. Kopi Kotok Gus internasional. Ya kenapa nama channelnya Kopi Kotok itu? Ya karena saya memang suka kopi kotok. Pertama itu ya. Iya, ya band Kopi Kotok terkenal lah itu. Seneng ngopi. Tapi ini loh Mas, jadi kayak saya itu kan sering bawa temen ya luar daerah untuk sini bapake kan. Ketika disuguhi Kopi Kotok ada ini ya, mereka itu merasakan hal yang baru gitu. Iya. Jadi misalkan mereka itu di kota-kota besar kan nganggune sing kopi ngono kae kan Mas. Iya. Kopi ngono kan. Dengan ini Ada sensasi lain. sensasi lainnya itu yang mereka dapat. Kok yono? Iya karena ya itu tadi Mas, Blora dan sekitarnya itu yang Rembang, Bojonegoro itu yang Kopi Kotok. Nah, Nek ini. di lokasi lain saya beberapa kali itu kesulitan nyari Kopi Kotok. Pak Dirjen. Aku lali jenenge sapa. Tapi Erani apa sapa ya Mas? Saya lupa itu Dirjen di kementerian itu ke sini. Saya browsing namanya beliau itu. Ternyata memang dia tukang kopi. Maksudnya penikmat kopi. Waktu itu saya minta waktunya untuk disuguhi kopi santan juga, Kopi Kotok. Nah itu yang luar biasa. Lah ngopi kayak ngombe banyu kok terus ngopi. Ya itu tadi mungkin dia tidak dapat ini ya rasa baru kan. Sensasi baru. Kopi Kotok di Blora, kopi santen. Yang masih jadi misteri kopi Jambe tadi. Kopi Jambe. Tapi saya pernah, ini kayaknya mungkin di Cepu lah, itu ada. Cuma saya nggak tahu tempatnya mana. Apa nih kopi Jambe terus jadi mendem ngono apa ya? Enggak lah. Jambe kan Jambe itu kan. Iya, Jambe. Pohon Jambe. Kopi neh ya, balik kopi neh ya. Balik kopi neh. Ya ben komplek gitu. Jadi yayasan saya itu pernah mengadakan penelitian di Blora itu masyarakatnya lembam. Lembam itu maksudnya gimana? Lembam itu nek disuruh angil Mas. Ya kan? Ning nek wis kuadung mlaku direm yo angil. Itu apa semacam datnyeng gitu? Ya bisa jadi. Kadung males. Kadung malas nek pas gua Kadung wah semangat pol-polan. Iya. Ya itu. Jadi nek menurut saya itu jadi satu potensi yang luar biasa untuk membangun Blora ini mau. Ini wongnya ya luar biasa juga.
daerah kita itu kan bukan pesisiran, ya toh. Tidak ada laut yang Puro, tapi yo kita itu bersebelahan dengan laut di kabupaten sebelah itu. Kita itu bukan daerah agraris, wong yo tandus dalam bagian artian, ya kan, tandus dalam artian bagian wilayah kita kan hutan, masih bisa ditanami, tapi tak ada hujan. ada hutan ya. Bukan daerah pertanian, daerah selatan. Kita itu bukan Jawa Tengah sebenarnya kan, Jawa Tengah pol pinggir riwi. Di Jawa Tengah Tapi nek mbok lebokne Jawa Timur kan ya urung, ya kan. Karakternya lain loh kalau Jawa Tengah, perbatasan ya kan. Perbatasan memang itu tadi. secara kultur, secara budaya kan juga terpengaruh kan iya. kalau di perbatasan. Iya. Jadi wong Puro yo ya luar biasa. Punya potensi yang luar biasa. Nah itu bisa kita istilahnya memanggil kejayaan masa lalu. Ya kan? Kita punya warawari yang sejarah itu tadi. Iya kan? Kita punya warawari yang seperti itu. Maksud saya termasuk itu. Sejarah itu tadi. Iya, semangat masa lalu di sini kan termasuk sejarahnya sangat kuat kan. Iya. Karena di channel saya kan spirit Samin, jadi bagaimana menspiritkan itu, apa ya jenenge, ya menspiritkan semangat untuk maju, semangat untuk berperang melawan Penjajah. Bukan penjajah sih mas. Inilah nek jarine terus kita itu daerah penghasil minyak, daerah jati, tapi dengan kondisi yang kayak gitu kabupatennya ya seperti ini saja. Itu yang harus dipompa terus, itu semangat untuk itu, spirit memanggil kejayaan masa lalu. Jadi lewat pintu mana kejayaan Ngeloram, Jipang ini nanti bisa mensejahterakan kita lagi. Fenomena itu Bisa suatu saat nanti. ya. Itu tadi harus menjaga semangat. Ojo nglokro, Ojo meletre, metre. meletre ini kata-katanya dengan apa ya? Meletre ure. Meletre ini menspiritkan itu sing harus Channelnya apa channelnya? channel saya Blora Channel, tapi ya channel konvensional sih sebenarnya. Saya bangun kan sudah lama lah, 4 atau 3 tahun yang lalu, ketika YouTube itu bagi saya hanya untuk menyimpan dokumentasi. Ya. Iya sama sih dulu sih, ini juga sama. Sekarang pun sama. Nah, ini kan saya mulai apa ya, mencoba mendokumentasikan ketika ngopi bareng. Berarti jenengan YouTuber konvensional, Iya, tradisional. Iya, asal upload gitu. Iya. Maksudnya Buat delok yo karepmu. iya, Orang buat delok kok yo banget kita temen gitu. ndak bisa kan mengejar sesuatu kalau ndak. Yo, itu mau pengennya mendokumentasikan. Ya makanya kontennya campur-campur mas, bisa. Karena setiap campur-campur, tapi ada benang merahnya di situ. Ada. Sebenarnya itu kan yang dilakukan aktivitas di sekitar kita setiap hari kan. Kita ngopi, ada barongan, kita rekam gitu. Itu benang merah. Ini ngopi direkam. Benang merah channel jenengan kan di Kopi Kotok ini tadi. Iya sih. Ngopi kalau saya. Ya, karena saya di mana-mana ngopi mas. Ya. Meskipun sedang rekreasi atau piknik dengan keluarga, ya saya tetap ngopi. Tetap nyari kopinya. Iya. Bisa ono nih mas, yang luar kota apa mana kan bisa ono nih kan. Masa luar kota golek Kopi Kotok ya bisa digebui. Saya bawa dari rumah kan terbatas ini. Nah, sampai sana kan udah habis ya. Ya itu, nek channel saya ya tetap campur-campur banyak.
Ini terakhir ada temen punya usaha sepatu, cuci sepatu kan. Ya ikut mempromosikan juga kan gitu. Ya kita harus berbuat untuk orang juga. Maksudnya temen kan semangat ada usaha. Saya membuka peluang untuk itu, misal mau media untuk teman-teman untuk ya saya siap aja sih. Mungkin adsennya nanti kan juga masuk di saya kan. Saya gratis ya Mas ini. Endorse ya? Iya, ndak endorse juga sih. Ya. Saya juga ndak minta imbalan apa-apa, ndak. Ya endorse gratis. Yes, pokoknya podo lah, temen punya usaha masuk ke, nggak masalah. Saya dapat konten, dia dapat promonya kan gitu. Biasanya bahasan-bahasan ini jam berapa? Bahasan-bahasan bengi ini yo ngopi itu tadi ngolah pikir, ada ngerayangi awake dhewe. Apa yang kurang, apa yang harus kita lakukan ke depan, kita harus bagaimana. Sementing berusaha hasil urusannya Gusti Allah no, ya. Iya. Ya paling kadang-kadang kan saya kalau ngopi saya rekam kan. Biasanya bahasa Jawa ya bahasa Indonesia. Iya. Ya ben campur-campur. Ini kan nanti suatu saat juga jadi kenangan kita Mas. Iya. Bahwa dulu saya punya teman ngopi, Mas Anang kan gitu. Iso nggo cerita anak putu. Iya, dokumentasi dan disimpan kan, memorinya juga penuh kan, diupload. Mau ini ya, sejarah Blora itu di museum itu banyak jadi Mas. Di museum Mahameru ya. Itu banyak jadi, mulai dari Loram sampai meteor sampai jadi benda-benda purbakala juga. Iya, jadi ada ini ya, fase-fase, ada Pleistosen, ada ini sampai sekarang itu juga ada. Termasuk zaman kerajaan juga ada ya. Ada terakota, pemipaan waktu itu saya bawa orang dari Prambanan itu, dia itu baru lihat terakota pipa itu di Blora. Berarti memang ada, dulu kita itu sudah maju sampai mikir banyu itu dialirkan dengan pipa itu. Itu nemunya ning Jiken. Itu zaman apa itu Mas? Saya nggak tahu nih zamannya apa. Zamannya nanti. Ya, pastinya mestinya saya kerajaan mungkin. Jadi ada saluran yang bahkan di rumah teman di daerah Turi. Belanda mungkin ya. Mungkin ya masih sana lagi Mas. Perpipaan Mas. Bukan pipa besi loh Mas. Oh, terakota. Maksudnya tanah liat. Panjangnya itu segini-segini. 50 sentinan lah. Tak pikir pipa besi. Enggak. Pipa besi bukan, terakota. Mau Prambanan, BP apa itulah, BP SMP. BP SMP Sangiran ya, bukan Sangiran. Prambanan itu sampai gumunduh, kok enek-enek. Ngono kapak batu di situ ada. Banyak lah, pemucuk candi ada, landasan meriam ada. Meriamnya nggak tahu. Cuma landasan itu juga nemune itu untuk naleni sapi. Tambatan sapi. Ternyata bukan malah, tambatan hati. Bukan. Ternyata malah landasannya meriam. Ono kemucuk candi, ono arca. Hanya di museum Mahameru, Yayasan Mahameru. Iya. Itu alamatnya di mana ya Mas, itu jalan apa? Tirtonadi. Tirtonadi. Rekso Diputro itu. Iya. Rekso Diputro. Dibuka untuk umum Mas ya? Dibuka untuk umum itu tiap hari sampai jam 12 lah.
gratis atau berbayar? Gratis itu Mas. Masuknya gratis. Gratis Berarti full memang gratis. untuk apa ya, memberi kesempatan kita untuk Iya. belajar. Bahkan di sana ada teman juga yang bisa menjelaskan, oh ini ditemukan di sini, ini periodenya ini. Itu berarti khusus benda-benda sejarah yang ada di Blora. Ya. Ya. Sampai cuilan-cuilan kreweng ada, terus banyak itu Mas. Ada ngeloram, ada situs ngeloram, ada warawari, ada ini, di situ banyak. Ya nek mau tahu ini di Blora untuk ininya ya, jadi museum Amer itu kan. Ono gading, ono kepala kerbau, jadi lengkap gitu loh. Jadi ada zaman batunya, ada zaman kerajaannya, lengkap lah di sana. Nanti saya kapan-kapan diantar ke sana ya. Iya. Pas longgar kerjaannya. Nanti ada ya teman Blandong elit kan juga bisa diajak ke sana. Oh iya. Dia juga paham di sana.